Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risa Erviana dengan NIM 12620420132 dari kelas TMP 3C akan menjelaskan mengenai kalkulus dan kombinatorika. Pada konsep kalkulus, saya akan menjelaskan mengenai fungsi, limit, turunan, integral, dan juga konsep trigonometri. Yang pertama adalah mengenai fungsi. Kata fungsi pertama kali digunakan oleh Leibniz pada tahun 1673 untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, yang biasa saat ini dikenal dengan fungsi turunan. Nah, Leibniz juga mengenalkan variabel konstanta dan parameter. Sedangkan John Bernoulli pada tahun 1718 mengenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan konstanta. Sedangkan Clairaut dan Euler itu mengenalkan lambang fx sebagai fungsi. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai limit, turunan, dan juga integral. Zeno dari Elea yaitu sekitar tahun 450 sebelum Masehi mengemukakan masalah ketahinggaan atau disebut sebagai paradoks Zeno. Masalah lain adalah Eudoxus yaitu sekitar tahun 70 sebelum Masehi mengemukakan metode exhaustion atau menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil. Dan juga Archimedes pada tahun 225 sebelum Masehi menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Archimedes juga menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, parabola, dan hiperboloida. Kemudian Fermat itu menyelidiki tentang maksima dan minima, yang mana hal itu terjadi bila kemiringan pada kurva sejajar dengan sumbu mendatar, yang mana itu termasuk bagian dari turunan. Kemudian Descartes mengembangkan cara menentukan normal, yaitu garis yang tegak lurus kurva di suatu titik, kemudian dikembangkan oleh De Broglie untuk menentukan garis minimum. Sedangkan Barrow dan Teresiere menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan menggunakan turunan. Dan juga ada Newton yang menulis teori friction berupa notasi yang bersesuaian dengan garis simbol kurva f, x, y sama dengan 0. Kemudian, Newton juga menyelesaikan masalah dengan cara anti-diferensial atau yang saat ini dikenal dengan teori fundamental kalkulus. Dan yang terakhir ini adalah Leibniz. Leibniz menciptakan lambang-lambang kalkulus seperti notasi dx, dy, dy per dx, dan juga integral dengan lambang integral. Konsep kalkulus yang ketiga yaitu adalah trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan juga astronomi, sehingga mulanya adalah trigonometri bola. Bila diberikan lingkaran, maka untuk mencari panjang tali busur membutuhkan sudut, sehingga tabel tali busur itu dikenalkan oleh Hipparchus, atau saat ini dikenal sebagai bapak trigonometri. Sedangkan Menelaus membuktikan teorema dalam segitiga bidang, atau disebut sebagai teorema Menelaus. Pada trigonometri ini, dalam karya Aryabhata I, yaitu sekitar tahun 500 Masehi, Brahmagupta pada tahun 628 Masehi, dan juga Bhaskara II, yaitu 1150 Masehi, terdapat tabel setengah tali busur yang dinamakan dengan jia. Padahal sebenarnya Al-Battani adalah orang yang pertama menyusun tabel dan menggunakan fungsi kotangan. Sedangkan Al-Wafa adalah orang yang pertama kali menggunakan fungsi tangan dan menyusun tabel tangan dan sin dengan interval 15 menit. Kemudian, Dirichlet dan Lobachevsky dalam karyanya mendefinisikan istilah fungsi relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Nah, trigonometri ini lepas dari astronomi atau sebagai asli matematika itu diberikan oleh Nashiruddin Al-Tusi dalam karyanya Treatise on the Quadrilateral, yang mana menjelaskan fungsi trigonometri merupakan fungsi yang melalui segitiga siku-siku. Nah, Al-Tusi ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan aturan sinus di bidang datar. Dan konsep kotangan dan tangan sendiri itu awalnya berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari atau studi mnemonik. Dan selanjutnya adalah materi mengenai konsep kombinatorika. Buku yang pertama kali menjelaskan kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India, yaitu adalah karya Bhagavad Sutra, yang mana Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan juga Euler adalah peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Nah, pada masalah kombinatorika, Mahavira menuliskan rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Sedangkan Bhaskara menuliskan tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Anka Pasha.
Sedangkan di Cina sendiri, masalah kombinatorika itu dikenal sebagai masalah teori graf. Wujud sangkar ajaib itu sekitar tahun 200 Masehi. Dan juga Abraham bin Ezra itu menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial itu sekitar tahun 1140 Masehi. Dan juga Levi bin Gershon itu menuliskan sifat terkait rumus P, N, P, N, R, dan C, N, R. Sedangkan Bernoulli sendiri adalah penulis buku pertama tentang kombinatorika yang berjudul Ars Conjectandi. Nah, yang terakhir ini adalah Euler. Euler ini mengembangkan pertama kali teori graf itu saat memecahkan masalah 7 jembatan Konigsberg yang menjadi embrio ilmu baru, yaitu topologi. Sekian penjelasan saya mengenai materi autus dan juga kombinatorika. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.